Selamat pagi kepada Ibu Elvira Junisa. Perkenalkan, nama saya Jessica Adriani. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan NIM 211222058. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam perundang-undangan dan kebijaksanaan negara. Nah, mata kuliah Pancasila ini yang kita akan bahas merupakan modul dari RPS yang telah diupload oleh Ibu Elvira. Jadi ini adalah RPS keempat atau modul keempat. Sebelum kita membahas tentang pasal-pasal apa aja sih yang terkandung atau mungkin berkaitan dengan Pancasila, saya akan menerangkan secara singkat apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila itu telah sejak lama diakui sebagai dasar negara oleh bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Jadi, Pancasila adalah ideologi nasional serta Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila pastinya mengandung makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai-nilai ini menjadi pedoman untuk setiap warga negara di Indonesia untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Jadi, mereka menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menakar mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian saya akan menyebutkan bunyi atau isi dari Pancasila. Jadi di sini ada 5 asas, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang saya akan memasuki inti atau poin dari presentasi yang akan saya sampaikan. Jadi, pasal-pasal yang berhubungan dengan Pancasila itu saya akan bahas dari sila yang pertama. Di sila yang pertama ini, berdasarkan nilai sila yang pertama pada Pancasila, Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 yang memengaruhi sila pertama adalah pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ayat yang kedua menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, contoh dari pengamalan sila yang pertama tuh apa sih? Kita ambil contoh di sekitar kita ya. Misalnya itu menghormati teman, menghormati guru, menghormati dosen, atau menghormati orang-orang di sekitar kita yang berbeda agama dengan kita. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia itu ada 5 agama. Nah, terus kita mau ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk bersosialisasi. Ambil contoh sedikit itu tentang saya. Jadi saya itu beragama Kristen Protestan, tapi saya juga mempunyai teman-teman dari agama yang lain, misalnya dari agama Buddhis, lalu agama Muslim, agama Hindu. Nah, dengan adanya perbedaan agama saya dengan teman-teman saya tidak menjadi halangan dan tidak menjadikan saya menutup diri dari berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang yang berbeda agama dengan saya. Lalu contoh yang ketiga itu menghormati serta menghargai hari besar agama lain. Kita ambil contohnya misalnya untuk masyarakat Bali atau warga Bali dan sekitarnya mungkin yang beragama atau menganut agama Hindu, mereka memiliki hari besarnya yaitu Hari Nyepi. Hari Nyepi itu dirayakan dengan mereka tidak melakukan apapun pada hari itu gitu. Pada dasarnya Hari Nyepi ini dijadikan tanggal merah atau hari libur nasional oleh pemerintah Indonesia untuk semua masyarakat di Indonesia. Jadi gak hanya agama Hindu doang yang merayakannya, tapi kita sebagai agama lain, kita juga menghargai dan menghormati gitu. Lalu kita masuk ke sila yang kedua. Jadi sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar, terutama pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Di antaranya itu ada 3 pasal di sini yang akan saya bahas. Jadi yang pertama itu adalah pasal 5 ayat 1 yang mengemukakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Nah, pasal 6 ayat 1 yang mengemukakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah adanya pencemaran serta kerusakannya. Lalu yang ketiga ada pasal 7 ayat 1 yang mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, dari sila kedua ini juga dijabarkan ada undang-undang khususnya pasal 28J mengenai hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM. Nah, pasal 28J ini menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kita ambil contoh ini, misalnya meningkatkan rasa tenggang rasa. Jadi, kita meningkatkan sikap rasa tenggang rasa itu bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kita saja, kita bisa dari lingkungan terdekat kita juga, misalnya dari keluarga inti atau keluarga terdekat kita, kakak, adik, ibu, bapak, gitu. Nah, lalu contoh yang kedua ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di sini lebih ke, misalnya kita ambil contoh ya. Jadi kan di dunia ini ada beberapa negara yang masih memiliki konflik panas dan yang kita ketahui gimana sih caranya kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang ada gitu loh. Mungkin bisa dengan mengikuti kampanye-kampanye yang diadakan oleh organisasi-organisasi dunia untuk menyuarakan perdamaian yang terjadi di negara tersebut gitu. Atau mungkin kita bisa ikut kampanyenya lewat donasi, lalu kita juga bisa menyuarakannya lewat trending hashtag di Twitter yang memang biasa bisa dilihat orang-orang dunia gitu, bahwa memang ada beberapa negara yang masih belum baik-baik saja tentang perdamaian dan tentang nilai kemanusiaan ini. Lalu contoh yang ketiga itu adalah mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia. Nah, kalau yang ini kita ambil contoh kecil aja dari kita ulas balik throwback ke 2020 kemarin, 2021 lebih tepatnya. Jadi saat pandemi itu ada beberapa orang yang mendapatkan bansos atau bantuan sosial. Nah, gimana sih cara kita mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban ini? Dengan cara kita tidak ada sikap dengki atau iri hati kepada orang-orang yang menerima bantuan sosial itu. Karena kita sebagai warga Indonesia, kita memiliki satu pandangan yang sama. Kita memiliki satu hak dan kewajiban yang sama yang dipandang oleh negara Indonesia ini karena kita sama-sama masyarakat Indonesia. Jadi ya udah, itu hak mereka dan kita juga punya hak kita sendiri. Mungkin bukan dalam beberapa case ini, tapi kita semua memiliki hak yang sama karena kita sama di mata negara. Oke, selanjutnya itu ada yang sila ketiga. Nah, sila ketiga ini berhubungan dengan adanya undang-undang kewarganegaraan, membela tanah air, dan penggunaan hukum nasional. Hubungan sila ketiga ini ada di pasal 27 ayat 3, yaitu sebagai bangsa Indonesia harus bersatu dan selalu membela negara agar tidak terjadi perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Nah, kita ambil contoh pengamalan di sila ketiga ini yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, mungkin ini agak sulit ya, tapi kita ambil case di negara luar misalnya, di Korea Selatan misalnya ya. Di Korea Selatan bagi para lelaki yang sudah berumur 17 tahun atau memiliki KTP, mereka diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan juga rasa cinta akan bangga akan tanah airnya mereka gitu. Lalu ada contoh yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalau ini kita bisa ambil contoh di Indonesia. Misalnya seperti kita adalah mahasiswa-mahasiswi Undira. Kita mengikuti lomba-lomba yang ada di kampus gitu ya. Lomba-lombanya itu bahkan mungkin sampai ke tahap internasional. Di sana kita bisa mengharumkan nama Indonesia. Kita bisa membuat nama Indonesia itu lebih dilihat, lebih dipandang oleh orang-orang luar bahwa memang Indonesia merupakan negara yang cukup bagus untuk pendidikan misalnya. Lalu kita lanjut
lanjut ke sila yang keempat. Nah, sila yang keempat ini berhubungan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sila keempat ini didasari atas dasar kedaulatan rakyat yang bisa dilihat dari persetujuan dari rakyat atas pemerintah. Nah, contoh pengamalan sila yang keempat ini misalnya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kita juga ambil contoh ini, misalnya kita ada sesi bukber dalam kelas ruang 502 ini. Mahasiswa-mahasiswi Undira yang tergabung dalam kelas Ilkom ini, mereka melakukan voting untuk mendapatkan satu keputusan bersama untuk satu tujuan bersama. Jadi bukan hanya pendapat A atau pendapat B atau pendapat C, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan rasa egois yang ada, tapi kita sama-sama mengumpulkan satu suara untuk mendapatkan satu keputusan terbaik yang diadakan dan akan ditetapkan untuk kelas ini. Gitu. Lalu yang kedua itu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, kalau ini kita bisa ambil contoh dari organisasi yang ada di RT dan RW setempat. Misalnya untuk mengambil keputusan kapan akan diadakannya gotong royong di desa ini gitu. Pastinya mereka akan melakukan musyawarah mufakat ini. Lalu diskuslah sama kepala desa atau organisasi-organisasi lainnya beserta warga-warga yang ada untuk mencapai satu tujuan bersama. Yang ketiga itu ada menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, kita ulas balik ini ke bagian mahasiswa dan mahasiswi ya. Mahasiswa-mahasiswi ini ketika mengambil voting dan sudah ditetapkan satu keputusan bersama, mahasiswa-mahasiswi yang misalnya pendapatnya belum tercapai atau pendapatnya belum bisa untuk dinaikkan atau ditetapkan menjadi keputusan bersama itu, mereka bisa menerima keputusan yang telah dilakukan untuk voting ini dengan lapang dada, bukan dengan sikap tidak senang, sikap iri hati, sikap kurang setuju gitu. Maksudnya mereka bisa menjunjung tinggi setiap keputusan ini sebagai hasil musyawarah. Karena kan keputusan ini juga dilakukan dan diambil menurut kesepakatan bersama. Nah, kita sampai ke penghujung presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu sila kelima. Jadi di sila kelima ini ada membahas 3 pasal yang menerangkan tentang sumber atau nilai dari Pancasila. Adapun isi dari Undang-Undang Pasal 33 ini akan saya jelaskan, yaitu Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu pasal 33 ayat yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu yang ketiga, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari ketiga pasal ini, mana sih yang terkandung dalam atau berkaitan dalam Pancasila? Tentu saja pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 ini bersumber pada nilai Pancasila tentang keadilan yang terdapat pada sila kelima. Kita ambil contoh ya dari pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi, di negara Indonesia ini kita ketahui bahwa banyak sekali sandang pangan yang bisa diolah gitu. Tapi sandang pangan yang diolah ini dipegang oleh negara dan ayat selanjutnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari sandang dan pangan yang diolah oleh negara ini sebesar-besarnya dilakukan atau diproses untuk kemakmuran rakyat. Misalnya seperti kegiatan ekspor impor itu adalah urusan negara dan keuntungan yang dihasilkan oleh negara pastinya akan dirasakan juga oleh rakyat Indonesia. Kita ambil contoh lagi pengamalan dari sila yang kelima, yaitu bergantian dalam menggunakan fasilitas umum. Seperti yang kita ketahui di Indonesia itu banyak sekali fasilitas umum yang bisa kita gunakan. Kita ambil contoh aja seperti MRT, busway, angkot, kopaja. Nah, dalam bergantian menggunakan fasilitas umum ini, kita sudah membantu
menerapkan asas atau sila kelima yang ada di Pancasila. Seperti contoh sehari-harinya ya, misalnya kita lagi naik busway atau MRT, lalu ada ibu-ibu hamil yang berdiri karena tidak dapat tempat duduk. Lalu kita bergantian dengan ibu itu, kita yang berdiri, ibu itu yang duduk gitu. Nah, itu salah satu bentuk kita menerapkan sila kelima ini. Kita bergantian dalam menggunakan fasilitas umum ini karena kita tahu bahwa kita sama-sama warga Indonesia, kita sama-sama masyarakat Indonesia, dan kita punya kedudukan dan hak serta kewajiban yang sama di negara Indonesia ini. Lalu yang kedua itu menghargai hasil karya orang lain. Misalnya mahasiswa atau mahasiswi, teman sekelas kita deh, teman sekelas kita ada lomba lukis, ternyata dia mendapatkan nilai E+ dari dosennya. Lalu apakah kita turut bersedih atau kita turut marah akan hal itu? Tentu tidak, karena menurut sila kelima ini kita harus menghargai hasil karya orang lain. Jadi kita menghargai hasil karya teman kita itu bukan karena rasa terpaksa atau karena mereka pantas atau karena ya udah mereka temen gua gitu. Enggak kayak gitu. Kita menghargai hasil karya orang lain ini karena kita menghargai seperti kita ingin dihargai oleh orang lain gitu. Jadi kita menghargai orang lain terlebih dahulu. Karena juga setiap orang memiliki hak untuk diapresiasi oleh orang lain. Lalu yang ketiga, contohnya itu memperlakukan orang lain dengan baik tanpa memandang agama, suku maupun ras. Seperti yang kita ketahui lagi bahwa di Indonesia itu ada banyak banget agama, suku, dan ras. Kita ada 5 agama di Indonesia. Lalu ada berbagai suku juga dari Sabang sampai Merauke. Lalu ada berbagai ras juga. Kita ambil contoh kecil, misalnya si A nggak mau berteman dengan orang yang misalnya warna kulitnya tidak sama dengan dia, atau misalnya si B yang nggak mau berteman dengan orang yang budaya dan adatnya berbeda dari dia. Nah, itu nggak boleh. Kita itu harus memperlakukan orang lain dengan hal yang sama tanpa pandang bulu, karena seperti yang kita tahu, kita itu semua sama di mata negara. Oke, jadi kurang lebih beginilah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kira-kira untuk poin-poin yang barusan saya bahas semoga mudah dipahami oleh orang yang membaca atau melihat ini. Dan terima kasih juga untuk Bu Elvira yang memberikan saya kesempatan di mana saya bisa belajar tentang mata kuliah Pancasila ini dan lebih detail lagi untuk mengenal apa itu modul keempat tentang beberapa pasal yang berkaitan dengan Pancasila gitu. Terima kasih Bu.